Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan membahas mengenai bagaimana biji kakao diolah menjadi berbagai produk coklat. Berbagai produk bisa dihasilkan dari biji kakao ya. Yang pertama itu cocoa butter atau lemak murni yang diekstrak dari biji kakao kering saat processing. Cocoa butter ini sangat penting sebagai salah satu ingredient untuk membuat coklat bar karena cocoa butter ini salah satu hal yang menentukan flavor, kemudian kilapnya itu, kemudian teksturnya yang klek gitu dan kehalusan dari produk coklat. Kemudian yang kedua tentu saja adalah cocoa butter powder atau bubuk kokoa. Yang ketiga nibs atau biji kakao yang dihancurkan kasar, rasanya sangat pahit, tapi memiliki berbagai manfaat kesehatan karena tingginya kandungan antioksidan. Sering ditambahkan pada produk coklat bar untuk variasi dan menambah manfaatnya. Kemudian yang keempat ada brewed cocoa. Mirip dengan coffee brew, jadi dari biji yang kering, biji kering yang sudah difermentasi dan dikeringkan, kemudian digiling dan diseduh seperti kopi. Kemudian yang kelima adalah baking coklat atau coklat batangan tanpa gula, biasanya merupakan coklat compound yang digunakan untuk membuat kue. Nanti kita akan membahas apa itu coklat compound, apa itu couverture, dan seterusnya. Kemudian biji kakao atau flavor coklat juga sering ditambahkan pada produk susu, pada spread atau selai coklat, pada coklat bar, dark chocolate misalnya, milk chocolate dan seterusnya. Kemudian coklat sprinkle atau yang sering kita sebut sebagai meshes. Kemudian ada coklat stick, ada coklat candy, ada coklat drink, choco pie, ice cream dan seterusnya. Sehingga di Indonesia saja bisnis coklat itu mencapai 549 juta US dollar dari pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Cocoa butter sendiri atau lemak kakao Indonesia merupakan komoditas ekspor favorit yang diekspor ke Amerika, Belanda, India, Estonia, Eropa secara keseluruhan, Jerman, Cina, Australia, dan seterusnya. Nah, yang saya warnai merah dan saya warnai biru ini adalah beberapa di antara produk coklat yang akan dijelaskan di presentasi ini. Biji yang cocok untuk produk kakao itu beda-beda sesuai dengan sifatnya. 80% biji yang ada di dunia itu adalah Forastero dan Forastero hibrida yang menghasilkan coklat dengan flavor yang kuat, ya flavor coklatnya itu kuat, pahit dan masam. 5%-nya adalah varietas Criollo dengan flavor coklat yang lebih mild dan mengandung linalool, ya senyawa bioaktif yang menghasilkan flavor fruity atau seperti buah jeruk gitu sehingga lebih wangi. Tapi flavor coklatnya lebih soft dibandingkan dengan Forastero maupun Forastero hibrida. Yang ketiga adalah gabungan antara Forastero dan Criollo, ya varietas Trinitario dengan flavor coklat yang kuat dan aroma mirip kacang. Jadi ada flavor nutty atau mirip kacang. Kemudian di Ekuador itu sedikit sekali ya, mungkin kurang dari 1% varietas di dunia itu ada varietas namanya Arriba. Merupakan salah satu biji dari varietas Criollo, tetapi flavornya kuat seperti Forastero dan cukup difermentasi 24 jam saja, makanya disebut varietas spesial. Nah, makanya untuk membuat produk yang berbeda, flavornya juga, flavor yang dituju itu berbeda, maka biji yang dipilih juga berbeda. Bubuk kokoa, untuk membuat bubuk kokoa, karena yang diharapkan adalah warna yang gelap, maka biasanya dipilih Forastero atau Forastero hibrida. Sedangkan untuk membuat coklat batangan, baik itu coklat bark maupun coklat bar, maka dipilih campuran Forastero ataupun Trinitario karena memiliki rasa dan aroma coklat yang kuat. Nah, di Indonesia sendiri, yang ditanam di Indonesia baik di Sulawesi maupun di Jawa, itu kebanyakan adalah Forastero dan Forastero hibrida. Yang dipakai untuk coklat Monggo itu juga Forastero hibrida. Karena mereka ngambil dari Kulon Progo dan Sulawesi. Inilah konsumsi coklat dunia. Kita di mana ya? Mungkin belum ada yang mencatat ya. Switzerland menduduki tempat pertama karena orang Swiss mengkonsumsi sekitar 8,8 kg coklat per tahunnya. Bisa dibayangkan ya, dalam satu bulan berarti mengkonsumsi hampir 1 kg.
jadi sekitar 7 ons. Berarti setiap seminggu sekali mengkonsumsi 1,5 on. Anda mengkonsumsi coklat berapa? Kalau saya sendiri tidak begitu banyak ya, makanya kita nggak ada di mana-mana nih di peta konsumsi coklat dunia ini ya. Cina aja itu 1 ons per orang per tahun. Kalau kita mungkin ya, saya husnuzon saja datanya belum ada yang mencatat ya, belum dicatat sama Euromonitor. Nah, market share produk coklat di Indonesia itu sebagian besar dikuasai oleh Petra Food alias Delvi sebagai penghasil produk Silver Queen Chocolate Bar dengan value share 55%, diikuti oleh Mayora sebagai penghasil coki-coki dengan market share 25%. Yang kalau di total ya hampir 80% ya. Sedangkan 20%-nya dibagi untuk Mondelez, Mars, Nestle, Lin Hershey, Ceres, dan seterusnya. Lalu ada local producer di Yogyakarta, misalnya coklat Mogo, coklat Dalem, coklat Tugu, kemudian di Gunung Kidul ada coklat Ngelanggeran. Kemudian LIPI itu mengambil sebagian dari coklat Ngelanggeran untuk digunakan sebagai coklat fungsional yang ditujukan untuk konsumsi penderita diabetes. Anda bisa melihat videonya di channel YouTube Teknologi Pangan ya sebagai tugas pekan terakhir. Kemudian di Kulon Progo yang banyak memiliki kebun coklat. Di sana ada sekitar 73 petani kakao ya, yang kemudian menghasilkan buah kakao. Kemudian buah kakao yang ada di Kulon Progo itu dipergunakan oleh salah satu usaha namanya Pawon Gendis di daerah Kalibawang. Jadi di sana itu ada kafe, ada pabriknya, ada workshop dan seterusnya untuk mengolah coklat dengan campuran pegagan sehingga menghasilkan coklat fungsional. Anda bisa melihat banyak cerita tentang Pawon Gendis ini di YouTube banyak. Kemudian kalau ada yang tertarik untuk KP di sana, ya saya punya nomor telepon pemiliknya. Siapa tahu ada yang tertarik untuk KP di Pawon Gendis. Kemudian gimana sih cara mengolah biji kakao menjadi aneka produk seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tadi? Ternyata untuk menghasilkan produk kakao yang bisa kita konsumsi, yang rasanya enak itu, baik berupa bar atau bark atau macam-macam ya, truffle, permen dan lain sebagainya, ternyata prosesnya tuh ribet loh. Makanya produk coklat itu harganya mahal karena memang prosesnya ribet. Seperti apa keribetan itu? Mari kita masuk ke pabriknya. Nah, biji kakao itu kan ada bagian luarnya yang disebut shell atau husk atau cangkang gitu ya. Kemudian di bagian dalam inilah yang kemudian diolah menjadi produk kakao. Namanya kernel atau nib gitu. Nah, si biji kakao utuh, itu pertama-tama dibersihkan dulu ya supaya kotoran pasir, kerikil dan lain sebagainya itu bisa hilang, ranting dan lain sebagainya bisa hilang. Kemudian dihancurkan dan mengalami pemisahan antara nib dengan shell-nya yang disebut sebagai winnowing. Kemudian hasil dari biji yang sudah dipisahkan kulitnya tadi akan mengalami roasting atau penyangraian, kemudian digiling, ya, nibnya itu digiling menghasilkan cocoa liquor atau cairan coklat. Kemudian cocoa liquor ini akan dipres, akan digencet, dipres gitu ya, sehingga terpisah antara bagian powdernya dengan bagian lemak kakaonya. Nah, di banyak pabrik itu cocoa butter atau lemak kakao ini sudah bisa kemudian dikemas dan dijual. Karena ini komoditas ekspor penting, tadi ya sudah disampaikan, komoditas ekspor penting Indonesia. Tetapi cocoa butter ini juga bisa dimanfaatkan untuk produk selanjutnya untuk dibuat menjadi coklat couverture, untuk membuat permen coklat, coklat bar, dan seterusnya. Kita bahas satu persatu di tahapan awal ini. Biji kakao kering dengan kadar air 7% akan dibersihkan untuk menghilangkan benda asing, kemudian dipanaskan awal pada suhu 140 derajat Celcius. Tujuannya untuk mengurangi kadar air hingga menjadi maksimal 3,5%, sehingga kulit biji akan lebih mudah lepas dan memudahkan proses selanjutnya. Kemudian biji ini akan dipecah dengan menggunakan mesin bean crush, sehingga menghasilkan campuran antara nib atau isinya tadi kernelnya dan shell atau kulitnya, cangkangnya ya masih bercampur. Kemudian
Bubuk campuran ini akan dipisahkan dengan mesin winnowing, gitu ya, sehingga bagian dari husk atau shell ini akan keluar, gitu, dan jumlah kulit maksimalnya sebesar 1,75%. Yang kemudian masuk ke tahap selanjutnya adalah bagian nibs dengan kadar air maksimal 3%. Nibs ini kemudian akan mengalami pemrosesan yang disebut alkalisasi dengan penambahan mineral karbonat. Tujuannya untuk menaikkan pH, ya, karena semula setelah fermentasi kan asam organiknya naik. Asam organiknya meningkat sehingga pH-nya turun menjadi sekitar 4. Biji menjadi sangat masam, ya, maka perlu dinetralisasi ke pH 7 atau 8 ya dengan menggunakan garam alkali agar produknya tidak terlalu masam. Kemudian proses alkalisasi ini akan membentuk massa coklatnya menjadi warnanya lebih coklat. Alkalisasi biasanya hanya dilakukan pada biji kakao fermentasi karena pada saat fermentasi terbentuk senyawa flavanol yang ketika bereaksi dengan senyawa alkali akan menghasilkan massa kokoa yang coklat pekat. Ya, senyawa yang digunakan atau larutan yang digunakan bisa menggunakan natrium karbonat, bisa juga potasium karbonat. Tetapi banyak pabrik di Indonesia itu menggunakan potasium karbonat karena hasilnya lebih baik ya dalam alkalisasi menghasilkan kualitas lemak kakao maupun cocoa powdernya lebih bagus. Reaksi yang terjadi pertama adalah penyerapan air karena ini larutan ya, larutan potasium karbonat. Ketika terjadi absorpsi air pada nibs, maka dinding sel akan mengembang dan terbentuk pori sehingga memudahkan potasium karbonat untuk masuk ke dalam partikel nibs. Kemudian terjadi netralisasi terhadap asam organik, asam lemak bebas, dan aneka senyawa lainnya. Kemudian terjadi hidrolisis ester, pati, dan senyawa glikosida yang ada pada biji. Kemudian terjadi denaturasi protein menjadi asam amino sederhana, degenerasi selulosa, dan reaksi Maillard karena terjadi peningkatan suhu. Kemudian karbohidrat tadi, selulosa yang sudah terdegradasi menjadi karbohidrat sederhana, kemudian bereaksi dengan alkali sehingga nantinya menghasilkan flavor yang khas. Tanin yang terkandung dalam biji kakao juga akan tereduksi sehingga rasa sepetnya itu akan berkurang. Kemudian terjadi rilis CO2. Prosesnya terjadi sekitar 1,5 jam. Nah, ini adalah mesin reaktor alkalizer di UGM Cocoa Teaching Industry. Jadi sebagian materi dari yang saya sampaikan ini itu berasal dari laporan KP mahasiswa Teknologi Pangan UAD di UGM Cocoa Teaching Industry. Nah, di reaktor ini komposisi larutan alkali itu diatur sedemikian rupa bersamaan dengan pengaturan suhu, jumlah air, tekanan, dan kecepatan putaran nib. Jadi sambil diputer gitu di dalam reaktornya. Kenapa harus seperti itu? Supaya untuk mempercepat meresapnya alkali ke dalam nibs. Nah, ini adalah contoh komposisi larutan alkalinya. Semakin tinggi persentase larutan kalium karbonat atau potasium karbonat, maka pH akan meningkat dan warna coklat yang dihasilkan akan semakin pekat. Ini saya ambil dari Minify tahun 89. Kemudian proses selanjutnya setelah alkalisasi adalah penyangraian. Jadi ibarat memasak ya, fermentasi itu proses memotong-motong. Nah, penyangraian ini proses memanaskannya. Pada saat penyangraian, ya suhunya macam-macam. Tapi kalau di UGM Cocoa Teaching Industry itu suhunya 130 untuk menghasilkan biji dengan kadar air 1,5%. Tujuannya untuk membentuk flavor dan warna khas coklat karena selama pemanasan pada suhu tinggi ini, senyawa-senyawa prekursor pembentuk flavor, warna, dan rasa yang sudah terbentuk pada saat fermentasi itu akan bereaksi pada suhu tinggi dan kemudian membentuk flavor yang khas. Warnanya juga khas, apalagi setelah dilakukan alkalisasi ya. Tadi terjadi macam-macam degenerasi dan seterusnya sehingga meningkatkan reaksi Maillard. Kemudian yang kedua, penyangraian bertujuan mengurangi kadar asam. Kemudian yang ketiga, menguapkan air dari nib sehingga menghasilkan kakao dengan kadar air maksimal 1,5%. Nah, jenis penyangraian itu berbeda-beda dengan suhu yang berbeda pula. Ada low, medium, dan high roasting. Pada suhu 110, waktu roastingnya adalah 1 jam. Sedangkan pada suhu 130, waktunya sekitar 30-40 menit, dan pada suhu yang lebih tinggi, itu suhu 190-200,
Itu waktunya 15-20 menit. Nah, semakin tinggi suhunya, waktu yang dibutuhkan untuk roasting semakin singkat. Tetapi flavor yang dihasilkan akan semakin kuat. Jadi dari low ke high itu flavornya akan semakin kuat, maka produk yang dihasilkan atau produk yang nantinya akan dihasilkan dari proses roasting juga akan berbeda. Kalau low roasting, maka tujuannya untuk menghasilkan lemak kakao dan permen coklat. Sedangkan coklat dari medium roasting digunakan untuk membuat bubuk kakao dan coklat batangan. Kemudian high roasting untuk membuat filling dan coating. Nah, kalau di UGM Cocoa Teaching Industry itu, meskipun dihasilkan lemak kakao dan bubuk kakao, itu proses roasting yang dilakukan pada suhu 130 derajat Celcius selama sekitar 30 menit. Ya. Sehingga lemak kakaonya nanti flavornya juga agak kuat gitu. Dan ini adalah mesin roasting. Ya. Setelah roasting atau penyangrean, dilakukan penggilingan. Jadi biji yang sudah di roasting tadi, sudah dimasak suhu tinggi, kemudian digiling. Pada tahap penggilingan, biji kakao akan digiling atau dengan menggunakan mesin penggiling ya menjadi massa atau liquor yang masih kasar. Tujuan dari proses penggilingan adalah menghasilkan liquor dengan viskositas rendah atau encer sehingga nantinya dapat dihasilkan bubuk coklat yang halus dan rasa coklat yang khas. Jadi semula itu bentuknya itu seperti ini, masih berupa nibs, lalu kemudian digiling menjadi liquor. Ya. Jadi di dalam liquor ini komponennya adalah massa coklat dan lemak, ya bentuknya cair. Kemudian setelah digiling, tahap selanjutnya adalah penghalusan. Jadi partikelnya itu dihaluskan dengan menggunakan 2 tahap. Penghalusan 1 dan penghalusan 2. Penghalusan 1 menggunakan pre-ball mill untuk menghaluskan liquor kasar menjadi lebih halus. Lalu kemudian penghalusan 2 menggunakan fine ball mill. Namanya fine itu halus banget gitu. Makanya fine ball mill berarti gilingan yang digunakan untuk menghasilkan fineness atau kehalusan partikel itu yang sangat tinggi. Sehingga pada akhir proses fine ball mill itu liquor akan dialirkan menuju ke saringan yang berukuran 200 ml. Jadi dalam 1 inci itu ada 200 lubang gitu ya. 1 inci persegi ada 200 lubang, sehingga lubangnya itu kecil-kecil sekali. Maka yang bisa lolos ya akan berarti kan liquornya halus gitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang tidak lolos saringan? Nah, tidak lolos saringan kemudian akan dialirkan ke penghalusan 1 lagi, pre-ball mill, dan kemudian digiling lagi ke fine ball mill. Sehingga nanti yang lolos dari penghalusan 2 ini adalah liquor dengan ukuran partikel yang sangat halus sekali. Kemudian sebelum masuk ke tahap selanjutnya dilakukan homogenisasi liquor, yaitu dengan memanaskan liquor pada suhu 80 hingga 100 derajat Celcius dengan pengadukan selama 10 jam. Tujuannya mencampurkan liquor hasil filtrasi pada proses sebelumnya. Jadi kan mungkin ada liquor hasil proses 1, ada juga liquor yang harus diulang lagi. Nah, itu dicampur dan kemudian dipanaskan. Tujuannya itu untuk mencampur tadi ya, dan kemudian menstabilkan minyaknya, serta menguapkan air pada liquor agar terjadi efisiensi pengepresan, sehingga nanti akan lebih mudah dihasilkan lemak kakao dan cocoa mass. Nah, makanya setelah homogenisasi, cocoa liquor tadi di pressing, masuk ke tahap pressing yang terjadi pada suhu 85-100 derajat Celcius untuk menghasilkan 2 produk. Yang pertama lemak kakao atau cocoa butter, kemudian yang kedua cake atau gumpalan cocoa powder kasar. Menggunakan mesin cocoa pressing dan tujuannya memisahkan liquor menjadi butter kotor dan cake. Butter yang kotor itu kemudian disaring agar menjadi jernih, sedangkan cake akan diolah lebih lanjut menjadi powder. Dan ini adalah tahapan pemrosesan selanjutnya dari masing-masing cake dan butter. Cake itu karena bentuknya masih bongkahan-bongkahan kasar, maka kemudian dihancurkan dan digiling ulang, dihaluskan lagi, kemudian baru dikemas dan disimpan pada suhu yang tidak boleh lebih tinggi daripada 18 derajat Celcius. Kenapa seperti itu? Karena suhu yang rendah itu akan menjaga si cake tadi lebih aman dari kerusakan. Ya, karena kan
Cake itu kalau misalnya suhunya rendah, AW-nya juga rendah ya. Jadi sudah pernah dijelaskan di mata kuliah MPP kalau penyimpanan pada suhu yang lebih rendah itu AW-nya lebih rendah. Apalagi cake ini eh, hasil apa? Penghalusan sehingga partikelnya itu menjadi sangat halus dan sangat mudah menyerap air dari lingkungan. Kalau penyimpanannya suhu rendah, AW-nya rendah, maka stabilitas cake akan lebih mudah terjaga. Kemudian butter. Butter yang dihasilkan pada proses pressing itu masih kotor sehingga perlu disaring untuk menghilangkan partikel-partikel cake yang mungkin terikut atau partikel asing yang bukan butter. Kemudian mengalami tempering, hasil dari tempering akan dikemas dan disimpan. Nah, proses yang penting dalam menjaga kualitas butter adalah tempering. Apa itu tempering? Mari kita bahas. Tempering adalah proses memanaskan dan kemudian mendinginkan coklat dalam suhu tertentu. Jadi coklat atau butter ya pada suhu tertentu. Tujuannya untuk menyusun kristal pembentuk lemak atau kristal asam lemak menjadi struktur beta saat coklatnya didinginkan. Jadi ketika panas kemudian didinginkan, nah yang banyak terbentuk struktur beta. Karena struktur beta merupakan struktur yang paling stabil sehingga nantinya akan menghasilkan butter yang stabil gitu. Nah, tempering ini bisa dilakukan pada butter saja atau pada produk coklat ketika membuat coklat bar atau coklat atau permen coklat atau membuat coklat bar dan seterusnya. Nah, ini penjelasan mengenai karakter kristal lemak. Kenapa sih mesti dibentuk struktur beta? Berdasar pengamatan dengan X-ray, maka struktur alfa itu stabilitasnya rendah, rapuh, transparan, dan tipis sehingga nanti butter yang dihasilkan itu tidak stabil. Struktur beta itu ada beta dan beta aksen. Kalau beta aksen itu lebih stabil daripada alfa, tapi kurang stabil dibanding beta. Dan struktur beta paling stabil. Seperti apa struktur itu? Nah, bisa dilihat di sini. Jadi ketika coklat itu dipanaskan, lemaknya struktur asam lemak pada globula lemak pada butiran-butiran lemaknya itu akan bergerak sangat cepat. Lemaknya akan mencair dan gerak molekulnya itu akan sangat cepat. Kemudian ketika coklatnya didinginkan, maka gerakan molekulnya akan melambat ya sehingga jarak antar molekul itu akan lebih rapat. Kemudian antar molekul ini dapat mengalami gaya van der Waals atau penyusunan dan penumpukan. Jadi ketika coklat didinginkan, molekul itu akan saling mendekat, bertumpuk, dan berjajar membentuk aneka struktur kristal, baik itu alfa, beta, maupun beta aksen. Nah, struktur butter atau coklat itu akan bagus kalau memiliki struktur beta pada lemak itu tersebar sekitar 1-4%. Makanya coklat atau butter itu dipanaskan dulu pada suhu sekitar 30, 33 sampai 40 derajat Celcius ya, maksimal 40 derajat Celcius sehingga lemaknya itu menyebar dulu, bergerak dengan sangat cepat. Gitu. Dan kemudian didinginkan supaya nanti struktur asam lemaknya akan numpuk jerit 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 gitu akan numpuk gitu dan berjajar. Jadi yang semula gerakannya cepat, menyebar, lalu kemudian ketika didinginkan, gitu numpuk gitu ya, membentuk struktur beta yang seperti ini. Ibarat puzzle tuh ini strukturnya itu kemudian menjadi lebih stabil. Jadi mungkin kayak apa ya? Kayak mungkin kalau bangun struktur gitu, membangun struktur lemak itu, lemaknya itu dibikin bergerak cepat dulu dengan dipanaskan. Kemudian kalau misalnya lemaknya itu udah nyebar, udah gerak dengan cepat ke segala arah, lalu kemudian lemaknya didinginkan sehingga molekul lemaknya melambat dan kemudian akibat gaya tarik menarik antar asam lemak atau gaya van der Waals, maka coklat strukturnya tadi, struktur lemak kakao itu akan bertumpuk dan berjajar gitu gitu membentuk struktur beta. Butter tempering kalau di pabrik itu menggunakan mesin tangki tempering atau tempering tank yang dipanaskan menuju ke suhu 40, lalu kemudian coklatnya dialirkan ke penampung agar mendingin menuju ke suhu kamar dan kemudian dari penampung itu akan dikemas. Tetapi kalau misalnya pada produk coklat, ya setelah produk coklat itu hasil campuran dari aneka
bahannya, ingredientnya, maka tempering pada produk coklat itu bisa dilakukan dengan manual maupun dengan mesin. Jadi kalau secara manual, seperti yang dilakukan di Monggo ya, Monggo itu melakukan dua-duanya, coklat Monggo itu. Saya sudah wawancara dengan QC-nya, itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara manual dengan menggunakan meja marble seperti ini, ya, yang dinginnya itu akan mendinginkan coklat. Jadi pertama, coklat dipanaskan pada suhu sekitar 33, 37, sampai maksimal 40, yang nggak boleh lebih dari 40. Kemudian 2/3-nya akan dituangkan dan diaduk-aduk di atas meja marble sehingga mendingin. Ketika sudah agak set, maka kemudian dicampur dengan sepertiga bagiannya yang masih hangat sehingga mencapai suhu 30 derajat Celcius. Nah, itu bisa pakai termometer, bisa pakai perasaan gitu kalau kata QC-nya Monggo itu. Jadi orang yang terbiasa melakukan tempering itu akan tahu, oh ini suhunya udah pas nih segini gitu sebelum dicetak. Nah, tapi untuk di pabrik yang lebih besar lagi, tempering bisa dilakukan dengan mesin yang otomatis menaikkan dan menurunkan suhu coklat pada kurun waktu tertentu sebelum coklat kemudian dipanaskan. Jadi bisa dilakukan pada butter, bisa dilakukan pada calon coklat bar. Ada 3 tipe coklat ataupun butter ya, yaitu yang under tempered, ada over tempered, yang well tempered. Kalau under tempered itu suhunya itu kurang 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 mencapai suhu yang diharapkan pemanasannya. Jadi nggak sampai 37, 38. Dan kemudian suhu hasil temperingnya itu di bawah suhu 30. Hasilnya struktur beta menjadi kurang dari 1%, sehingga strukturnya nanti hasil produk coklatnya tidak bagus. Ada juga butter maupun coklat itu yang over tempered, sehingga strukturnya juga tidak bagus, kasar gitu. Sedangkan coklat atau butter yang well tempered itu sifat alirnya baik. Jadi dia mudah dialirkan, padat, mulus, mengkilap setelah didinginkan, kemudian bisa lepas sempurna dari cetakan ketika dipatahkan itu terdengar bunyi klek gitu ya. Gitu yang coklat well tempered. Kemudian tahan terhadap fat bloom. Fat bloom itu apa? Nah, ini dia fat bloom. Jangan dikira ini jamur ya. Ini adalah fat bloom. Apa itu fat bloom? Fat itu lemak, bloom itu mekaran. Ya, jadi lemak yang bermekaran di permukaan coklat. Akibat proses tempering yang nggak bagus, maka struktur coklat, struktur butternya, struktur lemaknya itu tidak tercampur, tidak terbentuk dengan baik gitu, sehingga mudah rapuh. Kalau struktur lemaknya itu rapuh, maka globula lemak tidak akan tercampur secara optimal di dalam emulsi coklat. Kalau globula lemak tidak tercampur secara optimal, maka globula lemak akan mengapung di bagian permukaan. Karena kan lemak itu ringan ya, maka dia akan mengapung di bagian permukaan, membentuk spot-spot berwarna putih, yang ketika coklat itu didinginkan, maka spot itu warnanya akan mengendal. Ya. Spot-spot putih itu akan mengendal di permukaan coklat, sehingga disebut sebagai fat bloom. Jadi ini bukan jamur, tapi fat bloom. Ini terjadi akibat pencampuran globula lemaknya kurang optimal sehingga lemaknya mengapung, dan pada saat coklatnya didinginkan, apungan lemak itu, jendela lemaknya itu akan membentuk spot-spot putih yang disebut fat bloom ini. Jadi di sini ada tempered sama untempered chocolate. Ya kalau tempered chocolate itu glossy, hard snap gitu, terdengar bunyi klak gitu ya. Kemudian di suhu kamar tidak mudah meleleh. Jadi yang kita harapkan dari coklat tuh kalau di suhu kamar dia keras, tapi kemudian dia mudah meleleh pada suhu 37 di dalam mulut kita kan. Dan kemudian penampilannya mulus, mengkilap, teksturnya halus gitu ya. Tidak ada fat bloom. Kalau untempered chocolate itu dia dull atau tidak mengkilap gitu, kemudian easily crumbles gitu, mudah patah, mudah melumer di suhu kamar, dan kemudian ini tanda-tandanya ada fat bloom. Nah, proses tempering itu tadi ya intinya suhunya dinaikkan sampai menjelang 40, kemudian didinginkan sampai
suhu 28 sampai 30, kemudian setelah butternya terkristalisasi, butter siap dikemas. Nah, kemudian kita sekarang sudah memiliki beberapa ingredient. Yang pertama cocoa butter atau lemak kakao, kemudian cocoa liquor yang berasal dari cocoa powder, dan tambahan ingredient lain. Ini kemudian di-mixing atau dicampur, kemudian mengalami refining, conching, kemudian setelah conching biasanya kalau butuh menghasilkan coklat couverture atau coklat yang kualitas tinggi, maka perlu mengalami tempering. Kalau coklatnya coklat compound, tidak perlu tempering, ya. Tergantung coklat apa yang mau dihasilkan, ya. Sampai conching ini tahapannya masih sama, baik untuk coklat kualitas tinggi seperti coklat couverture dan tidak perlu tempering kalau coklat compound. Dan kemudian mengalami pencetakan setelah conching ini. Kita bahas dulu refining dan conching. Refining itu tujuannya untuk to refine atau untuk menghaluskan. Jadi dia fungsinya menggiling dan menghaluskan massa campuran coklat dengan mesin gilingan. Kemudian conching itu adalah pengadukan adonan hasil refining menggunakan roll mill ya agar mencegah terbentuknya gumpalan tepung gula. Suhunya maksimal 50 derajat Celcius. Jadi pada saat dilakukan penggilingan itu kan suhunya naik. Kemudian dijaga agar suhu maksimalnya itu 50 derajat Celcius. Jadi ada aliran air dingin di bagian luar untuk menjaga agar suhunya tidak melebihi 50 derajat. Kenapa tidak boleh lebih dari 50 derajat? Karena agar tidak terjadi kristalisasi gula yang menyebabkan tekstur berpasir pada produk akhir coklat. Kemudian pada proses conching ini sering juga ditambahkan emulsifier, biasanya lecithin, untuk menstabilkan emulsi minyak di dalam air dari si coklat ini. Pada saat conching, terjadi gesekan penggiling dan kenaikan suhu sehingga asam asetat akan berkurang. Akibat gesekan tersebut, kemudian terjadi reaksi mirip karamelisasi. Jadi reaksinya itu mirip ya dengan karamelisasi, tetapi karena temperatur suhunya itu cuma sekitar maksimal 50, jadi bukan karamelisasi ya, tapi penggosongan gitu, sehingga nanti akan mempengaruhi flavornya. Conching itu sangat penting dalam pembentukan rasa dan tekstur coklat, karena di dalam proses penggilingan nanti, si coklat akan dihaluskan, tetapi kemudian terbentuk gula amorf, ya, atau gula yang berongga yang kemudian mudah mengikat air. Pada saat awal proses conching, kadar lemaknya itu masih rendah, sekitar 1%. Tapi kemudian dengan semakin meningkatnya suhu, itu di bagian luarnya ada aliran air, ya, agar suhunya tidak boleh terlalu tinggi. Kemudian ditambahkan lemaknya ditambahi sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan, ya. Prosesnya sekitar 12 sampai 16 jam. Semakin lama proses, maka semakin lemah struktur coklat yang dihasilkan dan rasa semakin datar. Maka kemudian maksimal waktunya itu sekitar 12 jam. Kemudian jadi coklat atau lemak kakaonya akan ditambahkan sedikit demi sedikit, kemudian ditambahkan lecithin, ditambahkan vanili, ya, sekitar 2 hingga 3 jam sebelum proses berakhir. Apabila proses conching tidak berjalan dengan baik, partikel yang terbentuk dari si coklatnya itu akan bertekstur seperti pasir karena terjadi kristalisasi gula yang berlebihan. Agar tekstur berpasir dapat dihindari, maka dalam conching suhunya dijaga agar tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak boleh terlalu rendah, sehingga pembentukan flavor dan aromanya itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian kadar lemak pada pembuatan coklat itu sekitar 25% sampai 27%. Kemudian kalau dirasa itu coklat itu terlalu kering gitu ya, kurang soft, maka lecithin itu dapat ditambahkan. Sehingga lecithin berfungsi untuk menjaga dan ini adalah proses yang terjadi pada saat refining. Jadi pada saat refining, cocoa liquor akan dialirkan melalui beberapa roller, ya.
yang masing-masing roller ini akan bergerak lebih cepat daripada roller sebelumnya. Jadi W1 lebih cepat daripada W2, W3 lebih cepat daripada W2, W4 lebih cepat lagi, W5 lebih cepat lagi, sehingga kecepatan putaran dari roller yang saling berkebalikan ini akan mengalirkan coklatnya, ya. Jadi saling berkebalikan, kemudian aliran coklatnya akan naik, gitu ya. Sekalipun posisinya itu biasanya kalau menurut gaya gravitasi kan harusnya kok kan ke bawah. Tapi karena coklatnya itu gerakannya, rollernya itu berkebalikan, kemudian berjalan sangat cepat, makin ke atas tuh makin cepat, makanya alirannya tuh naik, kemudian turun, digiling lagi. Terus alirannya turun lagi, naik lagi, kayak gitu terus, sehingga aliran coklat ini akan menghalus, sehingga menghasilkan partikel yang semakin halus juga. Di sini bisa kita lihat bahwa yang W2 ini 55 rpm, kemudian W3 155, W4 268 rpm, kemudian ini yang W5 ini 380 rpm, sehingga kemudian menghasilkan ukuran coklat yang semakin kecil, gitu. Kemudian tahap selanjutnya setelah refining adalah conching. Jadi si coklat digiling lagi. Pada saat coklat ini digiling, tadi ya sudah dijelaskan bahwa coklat digiling, kemudian suhunya tidak boleh terlalu tinggi dan seterusnya. Kemudian cairan coklat kemudian akan mengalami penyimpanan dan tempering. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi ya, mengenai tempering, kemudian dicetak. Nah, dari tadi saya menyebutkan ada couverture, ada compound. Coklat couverture adalah coklat dengan kualitas yang lebih tinggi, dan untuk bisa disebut couverture itu minimum cocoa powdernya 35% dan cocoa butternya 31%. Jadi kadar lemak kakaonya itu sangat tinggi dan harus mengalami proses tempering untuk mencegah fat bloom dan menghasilkan coklat dengan tekstur yang halus dan produk akhir yang lebih lembut. Coklat couverture bisa digunakan untuk pembuatan coklat barks seperti ini, atau coklat bar, atau membuat truffle. Jadi yang membutuhkan flavor yang baik, tekstur yang halus. Kemudian coklat compound. Coklat compound itu merupakan campuran antara cocoa powder dan minyak nabati, bisa minyak sawit atau minyak kedelai, yang kualitasnya di bawah couverture, sehingga lebih mudah untuk ditangani. Tidak memerlukan tempering dan mudah mengeras setelah dilumerkan. Tapi teksturnya lebih kasar dan permukaannya kurang mengkilap dibandingkan couverture. Maka dapat dipakai untuk membuat coklat cetak, yang kalau misalnya kita bikin hiasan permen coklat atau permen coklat itu sendiri atau coklat yang mau dibentuk-bentuk gitu ya, atau coklat untuk isian filling gitu ya dan campuran kue, misalnya brownies itu bisa pakai coklat compound. Kita mungkin sering dengar istilah dark compound seperti ini ya yang dipakai untuk brownies. Nah, itu bedanya dengan coklat couverture. Kemudian ada yang sudah tahu bahwa nama resmi atau nama asli dari meshes itu adalah Hagelslag. Ya, ini bahasa Belanda. Jadi Hagelslag itu adalah meshes gitu ya, coklat sprinkle. Coklat sprinkle atau Hagelslag ini merupakan produk coklat yang terdiri dari campuran massa kakao, lemak kakao, dan gula halus serta susu. Kalau misalnya varian rasanya susu atau kemudian ditambah pewarna kalau variannya warna gitu ya, berwarna. Kadar lemaknya rendah, sekitar 22-24%. Jadi kalau couverture tadi sekitar 30-an%, kalau ini cuma maksimal 24%. Jadi semua campuran ini dicampur dulu, kemudian tidak mengalami tempering, jadi hanya digiling, kemudian disimpan pada suhu dingin 20-24 derajat Celcius selama 10 jam hingga kemudian bentuk gumpalan yang agak gumpalan-gumpalan kecil gitu ya. Jadi awalnya gumpalan besar, tapi kemudian dipecah-pecah menjadi gumpalan kecil dan dimasukkan ke dalam extruder. Extruder ini akan menekan gumpalan-gumpalan kecil dari campuran Hagelslag tadi untuk kemudian adonannya dipipihkan. Jadi sama seperti pembuatan mie itu dipipihkan. Kemudian di bagian ujungnya itu di bawah rollnya ada saringan berlubang sesuai dengan ukuran sprinkle yang akan dibuat. Jadi campurannya digiling, disimpan di suhu dingin, kemudian dimasukkan dipecah menjadi gumpalan kecil, dimasukkan extruder, kemudian dipipihkan dan dicetak dengan menggunakan saringan di bawah rollernya. Dan dihasilkan Hagelslag atau meshes.
Nah, secara, ringkas pengolahan, biji kakao menjadi coklat batangan itu sesuai dengan, jenisnya. Kalau dark chocolate maka, campurannya itu menggunakan, bubuk coklat, natural dan bubuk coklat Dutch yang jumlahnya banyak. Kemudian kalau milk chocolate itu konsentrasi, bubuk coklatnya lebih sedikit dan ditambahi lemak putih, sedangkan kalau membuat coklat putih atau white chocolate, maka tidak ada tambahan, bubuk kakao sama sekali. Bahan-bahan tersebut akan diaduk, dihaluskan, dicetak, dipak, dan seterusnya. Kemudian pada mixing atau conching, kemudian ditambahkan lecithin sebagai emulsifier dan stabilizer. Dan ini adalah, review umum ya, mulai dari biji kakao kering sampai kemudian menjadi cocoa butter dan cake. Dan kemudian hasil samping dari proses pengolahan coklat ini tadi kan kulit biji kakao ya. Kulit biji kakao itu masih mengandung, theobromine dan polifenol tinggi, sehingga flavornya itu juga, flavor yang khas gitu ya. Kemudian mengandung mineral Fe, Cu, dan Zn, tapi dalam jumlah rendah sekitar 15 sampai 40 ppm, menurut laporan Kaya Putri. Untuk mengolah biji kakao itu kalau misalnya mau dibuat menjadi produk, pangan, maka perlu dicuci 3 sampai 5 kali dengan asam organik lemah sehingga pH-nya menjadi pH 7, kemudian dipanaskan pada suhu 80 sampai 90 derajat Celcius. Ya, jadi bisa juga dicuci dengan air panas yang sudah dicampur dengan asam organik lemah. Kemudian setelah pencucian, kulit biji kakao dapat dikeringkan hingga kadar air 5%, kemudian dialkalisasi dengan kalium karbonat sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Tadi ya, sesuai tabel dari Minify tadi. Kemudian setelah itu disangrai pada suhu 130 derajat Celcius selama sekitar, 30 menit hingga kadar airnya menjadi 2,5% dan kemudian digiling. Dan dari, bubuk kulit biji kakao ini potensial untuk diolah lebih lanjut. Pada beberapa industri, kulit biji kakao juga ditambahkan pada, bubuk kakaonya ya untuk menambah flavor sekaligus menurunkan, harga jual. Kemudian bahan bacaan yang digunakan, untuk menyusun, PPT ini itu dari berbagai sumber, dari buku, dari jurnal, dan yang sudah saya share di grup ini ada 2 ya. Kajian pembuatan coklat batang dengan tempering dan tanpa tempering, serta teknologi pengolahan biji kakao kering menjadi produk olahan setengah jadi. Kemudian buku yang saya gunakan untuk menyusun, materi ini itu dari ITB Press, karya Dr. Andes Purwosusanto dan Profesor Linda Ahandoyo. Mereka itu sudah berpengalaman ya di dalam industri kakao, selama sekitar 40 tahun, terutama Pak Purwosusanto ini. Sedangkan Profesor Linda ini dari, Teknik Kimia ITB. Jadi isinya tuh bagus sekali, berwarna dan materinya sangat lengkap, penjelasannya sangat detail, enak dibaca, gambarnya juga banyak. Ini kalau misalnya ada yang mau beli, bisa, di mana-mana juga ada gitu. Saya belinya dari Food Review Indonesia, bagus sekali buku ini. Kemudian tugas kalian ya, menyimak video Jokobi. Dan, ada satu lagi, materi yang akan saya sampaikan tentang komponen bioaktif pada, kokoa atau kakao dan manfaatnya bagi kesehatan. Ini adalah kontennya, kemudian secara umum kadar senyawa fenolik dari biji Criollo itu lebih rendah daripada Forastero, makanya Forastero tuh flavornya kan lebih kuat, sedangkan Criollo lebih mild. Nah, kakao itu kaya akan flavonoid, procyanidin, flavanol, katekin, dan epikatekin. Jadi kalau flavonoidnya itu procyanidin, kalau flavanolnya itu katekin dan epikatekin. Lebih dari 10% dari bobot kering bubuk kokoa itu terdiri dari flavonoid. Nah, keistimewaan dari katekin dan epikatekin pada kokoa itu molekulnya panjang, padahal di produk-produk lain misalnya teh, buah-buahan itu molekulnya pendek, tetapi dalam kakao itu jauh lebih panjang. Sehingga dapat meningkatkan proses donor hidrogen, sehingga hidrogen ini dapat mengikat radikal bebas, sehingga meningkatkan, sifat antioksidannya. Di sini bisa kita lihat, kadar flavanol dari, coklat dibandingkan dengan berbagai produk lain. Di sini dapat dilihat bahwa coklat itu mengandung, flavanol yang jauh lebih tinggi, bahkan daripada kacang-kacangan, teh hijau, red wine, dan seterusnya. Sehingga, epikatekin di dalam kakao itu berpotensi untuk menurunkan tekanan darah karena nanti ada penjelasan di bagian selanjutnya ya, mampu menghasilkan nitrit oksida, kemudian, memperbaiki sel endotelial di permukaan
pembuluh darah, kemudian menghambat pembentukan, penggumpalan darah ya, sehingga tidak terbentuk aterosklerosis, mencegah aterosklerosis, kemudian memperbaiki sensitivitas insulin dan menghambat inflamasi atau peradangan di berbagai organ akibat penyakit degeneratif. Tetapi tentu saja ini bergantung pada kadar katekinnya dan biasanya katekin itu tinggi pada dark chocolate. Cocoa powder dan cocoa ekstrak itu memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi daripada teh hijau, teh hitam, red wine, dan aneka buah-buahan beri-berian ya. Karena tadi kandungan flavanol, katekin, dan epikatekinnya sangat tinggi. Tetapi belum ada penelitian jangka panjang tentang efek konsumsi polifenol cocoa terhadap lipoprotein manusia. Kalau yang short term sudah ada atau penelitian pada manusia secara jangka pendek. Jadi ketika kita mengkonsumsi, ketika si subjeknya itu mengkonsumsi dark chocolate, di ekstrak coklat, maka level epikatekin dan katekin di dalam plasma darah itu akan meningkat 1 jam setelah dikonsumsi dan hilang setelah 6 jam. Berarti si flavonoid ini akan sangat cepat diserap dalam organ tubuh. Kemudian di dalam pembuluh darah, flavonol yang kemudian diserap oleh tubuh ini, diserap oleh sel ini akan meningkatkan produksi nitrik oksida, suatu senyawa yang berfungsi untuk menjaga stabilitas tekanan darah dan menurunkan stres oksidatif pada jaringan. Kemudian flavonol berupa katekin dan epikatekin serta prosianidin ya akan mengatur, akan meredakan tanda-tanda peradangan di dalam tubuh serta memperbaiki sel permukaan pembuluh darah sehingga mencegah kerusakan pembuluh darah. Selain itu mencegah platelet pembentukan platelet gitu ya sehingga mencegah aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah sehingga dapat mencegah stroke. Konsumsi 150 gram flavonoid mampu menurunkan peradangan gitu. Nah, ini adalah pengujian pada aktivitas antioksidan ketika orang mengkonsumsi coklat ya. Jadi pengukurannya secara in vivo di dalam plasma darah subjek. Jadi si subjek itu ada yang diminta untuk mengkonsumsi dark chocolate, ada yang mengkonsumsi cocoa tablet, ada yang mengkonsumsi dark chocolate dan cocoa powder drink. Waktu pengujiannya bervariasi dari 14 sampai 42 hari. Kemudian dosisnya itu juga beragam. Dari sini diketahui bahwa kalau yang mengkonsumsi cocoa tablet sama dark chocolate itu plasma darahnya, di dalam plasma darah itu katekin dan epikatekinnya itu akan meningkat gitu ya. Kemudian ini di sini ada pengujian konsumsi dark chocolate pada pasien NASH atau non-alcoholic steatohepatitis, yaitu orang yang mengalami pembengkakan liver akibat terlalu banyak timbunan lemak liver. Jadi ini kegemukan. Orang-orang yang mengalami kegemukan ini, epikatekinnya di dalam darah itu juga meningkat setelah mengkonsumsi dark chocolate selama 14 hari. Nah, dapat dibandingkan dengan yang mengkonsumsi milk chocolate, ternyata kandungan epikatekinnya tidak berubah, total fenol di dalam darah juga tidak berubah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kapasitas antioksidan berupa kadar katekin dan epikatekin pada pembuluh darah itu dapat meningkat dengan signifikan kalau yang dikonsumsi adalah dark chocolate. Sedangkan kalau yang dikonsumsi adalah milk chocolate itu kurang begitu efektif. Kemudian kalau yang mengalami hipertensi. Nah, epikatekin itu kan diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan nitrit oksida yang menjaga stabilitas pembuluh darah. Ketika dark chocolate ini yang mengandung polifenol tinggi dikonsumsi oleh penderita hipertensi, ya, stage 1 hipertensi, jadi masih di tahap awal, itu epikatekin itu setelah 6 jam dikonsumsi, maka kandungan epikatekinnya akan berkurang gitu ya, artinya diserap oleh organ, oleh jaringan. Sehingga kemudian diketahui bahwa 22 orang dengan hipertensi ini stabilitas pembuluh darahnya, tekanan pembuluh darahnya, tekanan darahnya itu dapat dijaga dan epikatekinnya itu berkurang secara drastis di plasma. Itu bukan karena efeknya jelek ya, tapi karena segera dapat diserap tubuh untuk menjaga stabilitas
pembuluh darah ya. Segera diserap tubuh untuk menghasilkan nitrit oksida dan menjaga stabilitas tekanan pembuluh darah. Sayangnya, sungguh sangat disayangkan bahwa pengolahan itu dapat menurunkan kadar senyawa antioksidan. Dan yang paling banyak hilang itu adalah epikatekin, sekitar 67%. Di antara flavonol, quercetin itu yang paling banyak hilang. Proses fermentasi itu terjadi peningkatan suhu dan penurunan pH sehingga menurunkan stabilitas flavonoid. Sedangkan mulai dari roasting, kemudian tempering dan seterusnya itu kan pemanasan pada suhu tinggi, kemudian alkalisasi, maka berbagai proses pengolahan tersebut dapat mengurangi kadar polifenol pada kakao. Maka sebenarnya ini potensi ya untuk membuat formulasi atau penambahan aneka bahan lain yang justru meningkatkan kadar flavonoidnya. Karena kalau dibuat menjadi milk chocolate atau dark chocolate yang biasanya itu, maka penambahan bahan-bahan tersebut justru akan menurunkan proporsi massa kakao sehingga menurunkan kadar senyawa fenolik. Ini bisa dilihat bahwa pada milk chocolate itu kadar senyawa antioksidan paling maksimal cuma 35% tergantung pada kadar cocoa powder yang ditambahkan. Sedangkan pada dark chocolate itu bisa 30-80%. Maka dark chocolate itu kadar senyawa antioksidannya 2 kali lipat dari milk chocolate. Dan white chocolate itu tidak mengandung polifenol. Ada satu jurnal bagus dari Carla Di Mattia dan kawan-kawan ini yang membahas tentang efek dari pengolahan terhadap marker antioksidan in vivo. Selama proses itu diketahui bahwa proses fermentasi, proses pengeringan, kemudian roasting itu dapat menurunkan residu antioksidan atau kadar senyawa antioksidan. Tetapi proses quenching itu tidak. Ini perlu kajian yang lebih lanjut sih ya. Pada saat proses fermentasi, epikatekinnya berkurang. Pada saat proses drying, polifenolnya berkurang. Kemudian pada saat sun drying gitu ya, 80% flavonol itu hilang. Apalagi pada saat proses roasting ya, aktivitas antioksidan akan berkurang drastis selama dan setelah pemanasan ya. Kemudian kalau suhu roastingnya itu semakin tinggi, maka tingkat kehilangannya akan semakin meningkat. Tetapi pada saat quenching, yaitu pengadukan massa coklat, asalkan suhunya tidak di atas 50 derajat Celcius, maka bisa terjaga ya, tidak menurunkan kadar senyawa fenolik maupun aktivitas antioksidan. Kemudian pada dark chocolate itu kadang-kadang setelah quenching itu dipanaskan antara 70 sampai 90 secara cepat, tapi kemudian segera diturunkan sampai di bawah 50 derajat Celcius, dan ini ternyata kok tidak menurunkan kadar senyawa fenolik ya, maka berpotensi untuk ada kajian lebih lanjut. Kemudian kesimpulannya, sifat fungsional coklat ya dari materi yang khusus ini itu sifat fungsional coklat itu baik. Tetapi pengolahan itu dapat menurunkan kadar senyawa antioksidan, maka perlu teknologi dan formulasi untuk mempertahankan kadar senyawa antioksidan ya, atau paling tidak mengurangi tingkat kehilangan senyawa antioksidan. Bisa dengan penambahan bakteri asam laktat ya untuk meningkatkan fungsionalitasnya, atau ditambahi dengan ekstrak rempah yang mengalami nanoenkapsulasi. Sehingga pada saat proses ditambahkan pada proses quenching maupun tempering itu senyawa aktifnya masih bisa terjaga karena terenkapsulasi. Ini sudah ada yang meneliti, penelitinya peneliti Indonesia, dosen UNS, ditelitinya di Belgia. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk kemudian nanti meneliti ya aneka formulasi untuk mempertahankan sifat fungsionalitas dari kakao. Sehingga semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Kalau misalnya nanti KP di pabrik coklat, semoga materi ini bisa bermanfaat, bisa membuat Anda memahami kenapa sih prosesnya itu berjalan seperti ini, kenapa begitu. Kemudian Anda bisa lebih menghargai kenapa kok harga permen produk coklat yang bagus itu mahal. Karena memang prosesnya ribet ya, mulai dari pemanenan sampai menjadi produk itu prosesnya sangat banyak ya, sangat rumit. Proses penjagaannya itu, proses controllingnya juga ini sangat rumit. Sehingga
Dan ini, semoga Anda juga nanti suka kita mengkonsumsi dark chocolate untuk meningkatkan kesehatan. Demikian, dan pada akhirnya semoga seluruh materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang diridhoi. Amin, insya Allah.